Menjadi kaya adalah impian dari setiap orang. Berbagai cara dilakukan. Ada yang bekerja siang malam, ada yang profesional, ada yang bisnis, ada yang investasi, atau ada yang kuadran kiri, ada yang kuadran kanan. Jika ditanya, jelas yang membuat orang banyak kaya adalah karena kuadran kanan. Mereka punya bisnis atau penghasilan di luar gaji, atau punya investasi, atau keduanya, bisnis dan investasi. Sebut saja nama yang kita kenal, Jeff Bezos, Sandiaga Uno, dan banyak lagi yang dulunya juga profesional, bahkan kerja di McDonald's, dan sekarang mereka kaya di kuadran kanan. Tapi tidak semua kuadran kanan kaya loh ya. Banyak orang yang bisnis gak kaya-kaya. Ada juga orang yang investasi tapi rugi terus. Apa sih yang salah? Pertama, caranya. Kedua, kendaraannya, sistem yang berjalan. Kalau saat ini kita buat usaha warteg, walau di lokasi strategis sekalipun, 99% usahanya pasti gagal. Coba aja. Banyak orang menabung itu keliru karena cuma pengen terlihat kaya, bukan benar-benar kaya. Orang yang benar-benar kaya, dia nggak cuma mementingkan masalah penampilan dan apa kata orang. Dia tahu bagaimana dia saving finansial dia dengan benar. Anda loh sekarang coba pikir, Anda ini kerja berapa tahun? Sudah kerja 10 tahun, 20 tahun. Hasilnya apa? Kalau hasilnya sawahnya itu puluhan hektar, keren. Kebunnya hektaran, keren. Lah kalau Anda hasilnya motor 10, 15, keren juga sih. Tapi motor tuh nilainya nggak ada yang lebih naik. Anda harus tahu. Kalau Anda gadget, saya punya gadget 10, so what? Gadget loh sekarang 1 tahun udah ketinggalan zaman, nilainya sudah nggak ada. Iya kan, sudah ketinggalan teknologi. Harus ditik. Kesuksesan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Jadi, milikilah jiwa pembelajar dan semangat yang terus berkobar. Karena impian itu harus dikejar. Jangan biarkan kamu dihina karena kamu masih muda. Tapi justru karena kamu masih muda, maka kamu punya kesempatan untuk mengubah dunia. Orang bijak bilang begini, kalau kita berteman sama ustadz, maka kita akan jadi ustadz. Kalau kita berteman dengan penjahat, maka kita akan menjadi penjahat. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa memilih. Termasuk juga bertemanlah kita dengan orang-orang yang tidak baik. Kita berharap orang-orang ini tidak jahat kepada kita. Jadi bertemanlah dengan semua orang, tetapi berteman dekatlah dengan hanya orang-orang yang baik. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang hebat, jangan biarkan diri Anda dikendalikan oleh hal-hal ini. Yang pertama adalah masa lalu Anda. Yang kedua adalah pendapat dan penilaian orang lain. Yang ketiga adalah keyakinan yang terbatas. Yang keempat adalah hubungan percintaan. Dan yang kelima adalah uang. Jangan takut gagal, walaupun Anda tidak selalu bisa menang. Tapi jangan pernah takut untuk selalu mengambil keputusan. Banyak orang yang berteriak, "Saya ingin sukses." Tapi apakah benar-benar dia ingin sukses? Mungkin dia hanya ingin, tapi dia tidak mau memperjuangkannya. Bagaimana bisa dikatakan dia benar-benar menginginkan kesuksesan, sedang waktunya bersenang-senang lebih banyak daripada waktunya berjuang? Waktunya untuk tidur lebih banyak daripada waktunya untuk bekerja. Anda harus menggali jauh lebih dalam, terus gali lebih dalam, dan lalu tanyakan pada diri sendiri, kamu mau jadi siapa? Cari tahu dulu apa yang membuatmu senang. Tidak peduli dengan seberapa gilanya kedengaran di depan orang lain. Pilihlah, lalu putuskanlah. Apa yang akan terjadi? Jadi siapa Anda nantinya? Bagaimana Anda melakukannya? Putuskan saja, jangan ragu-ragu. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin adalah kekuatan ajaib yang membuat Anda hampir tidak bisa akan dihentikan. Disiplin adalah pusat alam semesta untuk sukses. Disiplin adalah hal yang ada di dalam diri dan Anda bisa melakukannya di luar diri Anda. Hidup itu sebenarnya simple. Yang pertama, tidak usah pusingin kehidupan orang lain.
komentari sana sini, fitnah sana sini, menjelek-jelekan ke sana kemari. Yang kedua, bergayalah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksain. Jangan menyiksa diri kalau cuma ingin dibilang hits. Yang ketiga, nikmati hidupmu dan jadilah apa yang dirimu mau. Syukuri apa yang kamu punya dan jalani apa yang kamu inginkan. Yang keempat, jangan dengarkan kata orang. Ingat, kamu tidak minta makan dari mereka. Disiplin diri dimulai dari menguasai pikiran kita dulu. Karena disiplin berawal dari pikiran. Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Biarkan pahala kita tambah dengan kebencian orang lain. Jangan kurangi pahala tersebut dengan balik membenci mereka. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bermimpi. Buat keputusan dan lakukan. Miliki komitmen dan tunjukkan. So, are you ready? Yes, I am ready. Bisnis sukses itu pasti turun lapangan, berusaha, menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan. Sama seperti atlet, nggak mungkin kan kalau atlet itu nggak pernah keseleo atau pegel-pegel. Pembisnis pasti ada lukanya, ada sedihnya, ada gagalnya. Ingat, tidak ada raja hutan yang berasal dari binatang peliharaan. Harus berusaha, apapun tantangannya, berserah dan akan dapat berkahnya. Jangan males, berusaha aja kita belum tentu sukses. Apalagi tidak berusaha. Rezeki itu urusan Tuhan, berserah dan kita akan dapat rezekinya. Kalau kita berhasil dalam setiap target kita, boleh senang, tapi jangan terlalu senang, jangan terlalu bahagia. Kalau kita pun gagal dalam kegagalan, boleh sedih manusiawi, ya, tapi jangan terlalu sedih. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda pekerjaanmu, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Dimanapun level kita, siapapun kita hari ini, selama kita komitmen, hasilkan uang, kelola uang, kita investasikan uang, komitmen long term, ya, mindset benar, skill set benar, mental benar, kita pasti jadi sukses. Aku baca satu quote, talenta akan kalah sama orang yang kerja lebih keras. Walaupun dia lahir berbakat gambar, dia berbakat seni, dia berbakat masak, tapi dia akan kalah kalau orang yang nggak punya talenta, tapi dia benar-benar misalnya dia mau masak, mau jadi chef hebat, dia belajar masak yang hebat, dia benar-benar belajar, dia benar-benar coba, dia benar-benar menghabiskan waktu untuk itu, dia benar-benar fokus untuk itu. Talenta akan kalah sama orang lebih bekerja. Kalau ada orang menertawakan lu di tengah-tengah proses lu berkarya, ya udah lu maafin aja, karena kayaknya hidupnya dia tuh terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Dia nggak tahu kalau kita tuh belum barang jadi, itu tuh lagi dalam perjalanan gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja. Emang di dunia serba cepat, karena orang berasumsi semuanya harus cepat juga, padahal nggak ada hal-hal yang harus proses. Kehilangan waktu main tapi mapannya cepat, atau waktu mainnya banyak tapi mapannya lama? Kehilangan waktu main tapi mapannya cepat. Karena itu yang aku lakuin. Aku umur 15 tahun dan saat itu aku punya pemikiran kayak gini. Gak tau kenapa ya, tiba-tiba punya pemikiran, kalau suatu saat orang tua tidak punya uang, gue gimana? Dan saat itu akhirnya harus memilih antara kita harus mengorbankan lingkungan, persahabatan atau pertemanan, tapi kita tahu suatu saat di depan kita bakal ngeraih apa yang kita mau. Jadi akhirnya waktu itu umur 15 tahun saya meyakinkan diri dan mengiyakan hati kecil untuk oke, gue lepasin semuanya, gue datang ke Jakarta, dan di Jakarta gak punya siapapun gitu. Jadi ya saat-saat yang paling sulit itu adalah saat-saat dimana kita sudah mencoba, kita sudah melakukan banyak hal, tapi belum ada yang namanya kesuksesan.
Itu susah. Karena kalau kita udah pernah sukses, kayak Denny udah pernah sukses, saya udah pernah sukses, kita bisa merefer balik, dulu berhasil, berarti yang ini bisa kita laluin. Tapi kalau kita belum pernah ngerasain gitu, itu kan jadi halu. Kadang-kadang saya tanya, ini beneran nggak sih? Iya, benar. Saya halu nggak sih, gitu kan? Kita berjalan, kita belum pernah daki gunung, kita naik gunung, beneran nggak sih itu ada puncaknya? Iya, gitu kan. Jadi menurut saya saat paling susah buat saya pada saat itu ya saat dimana saya belum pernah ngerasain sukses, tapi saya yakin saya harus mencapai ke situ, tapi kok faktanya nggak segampang gitu kan. Nah, itu yang paling susah sih. Tidak semudah berbicara.